Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia SPDGR dari SMK Karya Wiyata Punggur, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional sangat penting dipelajari untuk seorang pendidik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosional atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional yang saya pelajari. Yang pertama, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 Visi guru penggerak, pada modul 1.4 Budaya positif, dan pada modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menekankan pencapaian nilai-nilai budi pekerti agar memiliki kesadaran sosial sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diwujudkan melalui nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Dan pembelajaran sosial dan emosional juga dapat diwujudkan melalui peran guru penggerak, di antaranya
menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional dapat mewujudkan visi guru penggerak yang saya terapkan, yaitu terwujudnya generasi galak, tangguh, aktif, dan berakhlak, sehingga membentuk karakter murid yang memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena dalam memenuhi kebutuhan belajar murid menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid. Yang kedua, bagi rekan sejawat. Jawaban nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional tidak dapat diintegrasikan dalam semua pembelajaran, sehingga pembelajaran sosial emosional hanya terbatas pada kelas khusus. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran sehingga murid memiliki karakter, kesadaran diri untuk memahami perasaan dan emosinya, manajemen diri untuk mengelola emosi dan pikiran, kesadaran sosial untuk dapat berempati dengan orang lain, keterampilan berelasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk mengambil pilihan-pilihan. Jawaban nomor 2. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, menerapkan konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Castle yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan pemahaman tentang konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional dengan teknik STOP. Dan yang ketiga, mengimplementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator. 4 indikator tersebut diantaranya adalah pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, yaitu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang kedua, bagi rekan sejawat, yaitu
menjadi contoh bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, berkolaborasi dengan menerapkan KSE, berbagi praktik baik, dan mengaktifkan komunitas belajar. Terima kasih. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.